Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mungkin adik-adik heran di rumah ya, siapa sih kakak yang ada di samping kakak ini? Kakak ini merupakan guru baru kita ya. Kakak perkenalkan, silakan kakak. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Novita Siregar dari Sektor Kolose. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kamu persiapkan Alkitab dan buku ND kamu ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian yaitu Selamat Pagi Bapa. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami masih dapat merasakan cinta kasih-Mu yang besar itu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah-Mu ini. Kiranya Bapa yang memberkati kami, Bapa yang melindungi kami, Bapa yang melancarkan aktivitas kami ini Bapa dari awal sampai akhir. Ya Bapa, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang akan melaksanakan ibadah ini Bapa, berkati mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan ibadah-Mu ini Bapa. Ya Bapa, dosa-dosa kami yang baik itu hapuskanlah supaya berkat yang Bapa berikan kepada kami tidak terhalang. Ya Bapa, terpuji dan termuliakan nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Mari kita bernyanyi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, ibadah kita ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kami kakak-kakak sekolah minggumu mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi adik-adik kami yang berulang tahun di minggu ini. Semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan dan umur panjang buat adik-adik semua. Yang ketiga, jangan lupa ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Titus 3 ayat 5, dan jangan lupa divideokan lalu dikirim ke grup orang tua kita sekolah minggu.
Yang keempat, kita tetap bisa mengikuti ibadah online kita dari akun Facebook dan juga channel YouTube kita. Dan jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kamu tutup matamu, lipat tanganmu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami persembahkan puji dan syukur kami kepadamu, di mana berkat dan kasih-Mu masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau tetap memberkati kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan, kami bisa mengikuti ibadah online kami dengan baik. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa kepadamu Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, kiranya berkati kami, beri kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Dan kami juga berdoa buat orang-orang tua kami dimanapun mereka saat ini berada, berkati mereka, berkati usaha tangan mereka, beri rezeki buat mereka supaya mereka bisa membiayai segala kebutuhan kami. Dan kami juga tak lupa mendoakan pelayan gereja-Mu Tuhan, mulai dari pendeta kami, inang bibel pro kami, beserta kakak-kakak sekolah minggu kami. Beri kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapa, agar mereka dapat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan juga kami mendoakan Tuhan pemerintah kami, mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi, kiranya Engkau memberi mereka kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala dosa kami mohon kepadamu, ampuni kami agar kami tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita yang dibawakan Inang Bibel Pro kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti ibadah kita hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa untuk penyertaan-Mu hari ini, di mana kami masih dalam keadaan sehat dan sukacita untuk dapat mengikuti ibadah kami. Biarlah Tuhan hadir dan bersama dengan kami, bahkan pada saat kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa kami, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya,
Kenapa kita beribadah hari ini? Padahal hari ini kan bukan hari Minggu, tetapi hari Kamis. Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, kita beribadah hari ini karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi bukan seperti hari Minggu biasa, tapi ini merupakan pesta peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik sekolah minggu boleh membacanya di rumah. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, hari ini kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ketahui bahwa peristiwa itu terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya. Maka firman Tuhan hari ini merupakan satu cerita atau peristiwa yang menggambarkan Yesus itu naik ke surga dan disaksikan oleh para muridnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti yang kita ketahui, sesudah Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan berulang-ulang Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan sampai tinggal selama 40 hari. Jadi ketika Yesus tinggal dan bersama dengan murid-murid itu, ya sama seperti kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Mereka berbicara, mereka berdialog, mereka juga makan bersama dengan murid-muridnya. Padahal seperti yang kita ketahui juga, ketika Yesus telah mengalami kematian, hal itu mengguncang iman kepercayaan dari semua murid. Kenapa? Karena guru yang selama ini telah bersama dengan mereka telah pergi meninggalkan mereka karena kematian. Tapi hari ini mau ditegaskan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai saat ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya, Yesus itu akan senantiasa menyertai setiap orang yang percaya, orang-orang yang mengakui dia di dalam kehidupannya, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Sehingga hal itu akan membuat kita senantiasa dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid itu masih bertanya kepada Yesus. Dikatakan demikian, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Memulihkan
kerajaan Israel, berarti itu merupakan perkara atau hal duniawi. Nah, Yesus telah bersama dengan mereka, tetapi masih memikirkan hal-hal duniawi, bahkan soal kerajaan. Mereka tidak memikirkan soal hal kerajaan surga. Maka Yesus tidak menjawab mau atau tidak, kapan dilaksanakan. Tetapi jawaban Yesus mau menegaskan dan membuka pikiran mereka bahwa tentang masa dan waktunya itu semua hanya Allah Bapa yang tahu dan menetapkan menurut kuasanya. Adakah yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semua mungkin. Hal apapun itu boleh saja dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Dia punya kuasa. Dia berkuasa atas semuanya. Bahkan untuk pemulihan Israel juga, seperti yang dipertanyakan oleh para muridnya. Waktu Tuhan dan waktunya manusia itu berbeda. Dan Tuhan lebih tahu kapan semua itu terlaksana untuk kebaikan manusia. Dan dengan bahasa sederhana dapat dikatakan seperti ini. Sudah, gak usah kau pikirkan itu. Tidak perlu. Karena apa? Tuhan itu lebih tahu kapan itu dilaksanakan. Karena Dia tahu untuk kebaikan manusia apa dan saat kapan dilaksanakan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jawaban Yesus itu hendak membuka pemikiran orang percaya sesungguhnya, bukan hanya murid-murid saja. Supaya apa? Hidup seturut dengan kehendaknya. Di dalam waktu Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa dan menetapkan apa yang terbaik dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus juga menerangkan kepada mereka bukan hanya soal waktunya Tuhan dan kapan itu dilaksanakan, tetapi Yesus memberikan satu poin yang sangat penting dalam firman hari ini. Dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Maka kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, bagaimana Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan para murid dan juga kehidupan orang percaya pada saat ini. Tujuannya apa? Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada murid, kepada semua orang percaya? Supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus. Apa tujuan saksi? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu tahu, seorang saksi itu biasanya dia akan memberikan kebenaran dari satu peristiwa yang dia lihat. Maka menjadi saksi itu dia tidak boleh main-main. Dia harus mengatakan yang sebenarnya, dia tidak boleh berbohong. Demikian juga dengan tugas saksi dari Kristus di dunia ini. Kita menjadi saksi. Murid-murid saat itu dikatakan akan menjadi saksi Kristus, yaitu untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus. Memberitakan tentang kuasa Kristus dimanapun mereka berada. Bahkan dikatakan tadi sampai ke ujung bumi. Itu berarti supaya semua orang tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya. Lalu bagaimana menjadi seorang saksi? Tentunya dengan terlebih dahulu percaya. Karena kalau dia memberitakan tentang Yesus tetapi dia tidak mengetahui Yesus itu siapa, ya tidak mungkin dia akan menjadi saksi. Tapi dia harus terlebih dahulu percaya dan mengakui tentang Yesus itu di dalam hidupnya. Barulah dia mampu dan dimampukan oleh Roh Kudus
untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, sesudah Yesus mengatakan hal demikian kepada murid-muridnya, ternyata mereka heran. Kemudian Yesus naik ke surga, mereka heran karena langsung melihat peristiwa tersebut. Tetapi dikatakan tadi, tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Dia yang kamu lihat terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Jadi mereka diingatkan bahwa ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, maka demikian juga nanti mereka akan melihat kedatangan Yesus kembali untuk menggenapi setiap janji-janjinya kepada umat manusia. Nah, oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menunjukkan bahwa kemanusiaannya adalah abadi di dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Maka dengan ibadah kita hari ini, dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, apa yang mau kita imani? Yang pertama, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia mau menjelaskan kepada kita bahwa ada tempat yang kekal yang disediakan untuk semua orang percaya. Artinya apa? Bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini, tetapi kita memiliki satu tempat yang kekal dan abadi, yaitu di surga, karena Yesus telah menyediakannya untuk orang-orang percaya. Maka percayailah, kelak kita akan bersama di surga dengan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dengan Roh Kudus, semua orang percaya akan dikuatkan dan disertai untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Bagaimana menjadi seorang saksi? Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Apa harus membawa Alkitab kemana kita pergi? Tidak. Tetapi kita menjadi saksi Kristus itu dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu dengan menunjukkan setiap etika kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita dimampukan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik itu menunjukkan bahwa Tuhan itu telah hidup di dalam hidup kita, dan kita mampu untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, jangan pernah takut. Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan saat kapanpun, dan dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, ketika hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Yesus, maka yakinilah Dia kelak juga akan datang untuk menemui kita kembali, dan Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya, memberikan Roh-Nya supaya kita dimampukan menjadi pengikut Kristus, laskar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan mau kalah dengan dunia, tetapi kalahkanlah dunia dengan imanmu. Karena hanya orang yang percaya dan beriman sajalah kepada Tuhan yang mampu untuk mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh dimampukan untuk melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau jadikan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, karena Roh Kudus akan berkuasa atas hidup kami. Maka Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami menjadi saksi-saksi-Mu dengan setiap perbuatan baik kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati orang tuanya, berkati gereja-Mu, berkati pemerintah kami, supaya di dalam kehidupan kami ini kami senantiasa boleh bersuka cita dan dapat menunjukkan bahwa Tuhan hidup bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Tuhanlah yang senantiasa menjagai kami.
Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kekurangan kami, agar kami layak menerima anugerah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan inang Bibel kita. Semoga firman yang kita dengarkan bisa menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3 yang berjudul Berkumandang Suara dari Seberang. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Marilah kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.